gimana nih acara insert yang ke-21 tahun Kak? Ya, hadir ke acara ini seperti apa Kak? Aku sebagai host segmentasi insert karena aku beberapa kali udah hosting di segmen insert Nights Out yang bagian makan-makan malam-malam itu sama aku. Oh, iya. Mungkin susah nggak sih Kak untuk jadi host tuh susah nggak sih kan sementara basicnya nyanyi ya? Iya, menurut aku challenge baru untuk aku karena kan aku basicnya ya dari lagu nyanyi dan ketika ada challenge untuk disuruh hosting dan membawa acara, menurut aku itu aku belajar lagi, jadi ada pelajaran baru dan experience baru yang bikin aku tuh kayak lebih banyak pengetahuan dalam dunia entertain. Tapi aku senang banget ngejalaninnya karena aku juga suka makan, jadi aku senang. Mungkin belajarnya untuk jadi hosting tuh dari mana sih Kak Manda kalau boleh tahu? Aku dari mana ya? Observasi, aku nontonin kalau hosting bagusnya gimana, dan juga pasti ada masukan-masukan juga dari papi lah. Kayak misalkan aku kan kadang-kadang suka kurang pede dan suka mungkin public speakingnya awal-awal masih bingung, tapi sekarang kayak lebih berusaha untuk pede dan lebih lancarin ngomong gitu-gitu. Pokoknya aku juga kayak harus dilatih terus kalau kata Papi, tapi kayak lama-kelamaan makin lancar dan makin nyaman gitu. Tapi challenge-nya di mana sih Kak? Perbedaannya challenge-nya itu antara nyanyi dan host? Lebih challenging mana? Visi ya. Perbedaan tantangannya mungkin di mana sih Kak antara challenge-nya antara host dan juga nyanyi? Ya, perbedaan tantangannya kalau hosting menurut aku harus engaging gitu loh, harus engaging dan harus apa yang kita ngomongin tuh harus kayak menghibur juga dan informatif gitu-gitu. Menurut aku itu lebih challenging daripada nyanyi, karena kalau nyanyi aku kayak kalau udah tahu bahan lagunya dan aku udah bisa meresapi lagunya, aku bisa kayak go with the flow kayak gitu, aku bercerita. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama bercerita sih, cuma kayak beda media aja. Pilih host apa nyanyi? Bingung. Aku bingung. Oh, sambil nyanyi. Musikal. Mungkin dari Cesa sendiri di karir musik ke depan mau ada apa lagi sih? Insya Allah aku tahun ini akan mengeluarkan album aku yang pertama, karena selama ini kan aku cuma rilisnya single satu lagu. Nah, aku pengen banget tahun ini ada album yang isinya ya minimal 8 lagu. Jadi akan ada beberapa lagu baru dan lagu yang lama juga di package ke dalam album. Nah, itu ada karya yang ditulis sendiri Kak atau seperti apa? Iya, pastinya ada lagu yang aku tulis sendiri dan ada juga yang aku kerjasama dengan produser dan songwriter lain. Mungkin trik Cesa biasanya kalau bikin lagu itu seperti apa sih awal mulanya cari inspirasi seperti apa? Cari inspirasinya bengong sih jujur, karena kalau aku nulis lagu itu kan kayak berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi kayak mikir-mikir apa ya yang menarik, cerita apa ya yang pernah aku rasain, atau enggak kalau enggak sih aku kayak dengerin lagu lain atau nonton film. Karena inspirasi menurut aku bisa dari mana aja gitu, nggak harus dari cerita sendiri, cerita temen juga bisa jadi inspirasi lagu. Jadi sebenarnya dari mana aja, tapi lebih sering bengong dulu baru nulis lagu. Kak Cesa, kalau nggak salah tadi sempat baca berita Kak Cesa nggak mau hidup di bawah privilege orang tua gitu. Itu kenapa sih Kak Cesa kalau boleh tahu? Karena menurut aku gimana ya, aku pengen besar dengan nama aku sendiri, dengan karya aku sendiri gitu loh. Jadi walaupun background aku kayak gimana, aku pengennya sih walaupun itu nggak bisa aku rubah juga, orang-orang juga udah tahu aku backgroundnya, mungkin papi aku udah orang-orang pada tahu gitu. Nah tapi aku pengennya kedepannya aku kerja keras terus untuk menciptakan karya-karya yang emang dari aku sendiri dan dikenal dari karya aku, bukan cuma dari background aku. Tapi kan itu bukannya jadi suatu kemudahan ya untuk misalkan di start awalnya gitu. Ya aku nggak bisa bilang enggak juga sih, karena emang pastinya orang-orang juga bisa melihat bahwa oh ini anaknya Parto gini gitu. Dan karena bukan cuma aku doang kayaknya ya kalau musisi yang udah dari anak yang terkenal gitu. Nah tapi itu juga bukan berarti kedepannya aku pengen dikenal sebagai itu doang gitu, karena kedepannya ya pengennya pasti ketika aku ngeluarin lagu, ngeluarin karya-karya itu ya dari hasil aku sendiri.
obrolin sama papa juga nanti. Nah, Mungkin papa kasih masukan tentang apa? iya. Masukan kalau tentang musik sih nggak pernah karena beda juga kan. Ini lebih ke Papi mungkin prinsip dalam berkarir komedian. gitu. Prinsip dalam Ya. berkarir gitu. Oh iya, prinsip dalam berkarir pastinya ini sih Papi mungkin kayak lebih humble, banyak wejangan, lebih ke itu sih, lebih kayak humble, terus pokoknya percaya diri aja terus, dan apapun karya kamu pasti ada aja orang yang akan suka, nggak usah disentuh di comments gitu-gitu, lebih ke kayak gitu-gitu. Tapi- Cuma kalau detail musik nggak ngerti juga karena beda seleranya gitu. Kak Cesa, tapi maksudnya sampai bilang nggak mau menggunakan privilege orang tua, mungkin dulu seringkah menerima ejekan atau mungkin diremehkan gitu sama orang karena mungkin Iya, anak iya, artis iya, gitu. iya. Itu pasti sih, pasti ada aja yang ngomong kayak gitu, tapi ya aku juga nggak bisa bilang bahwa itu nggak benar karena ya emang bener gitu, aku anaknya Papi dan ya itu fakta sih. Tapi aku juga gimana ya menanggapi itu, ya iya benar aku anaknya Papi, tapi ya kedepannya juga aku pengennya dikenal sebagai diri aku sendiri, bukan cuma di anaknya siapa gitu. Atau mungkin dari remehan itu atau ejekan itu sempat bikin drop juga nggak sih Cesa sampai akhirnya nggak mau, udah nih nggak mau deh pakai privilege orang tua gitu. Alhamdulillah sih enggak sih, karena dari awal juga udah dibilangin bahwa ya orang-orang pasti akan ada yang ngomong kayak gitu, tapi yang nggak akan memberhentikan aku untuk berjalan terus ke depannya. Ya. Makasih Kak. Terima kasih.